Iya, kan selalu seperti itu. Di Mabes Polri beliau juga lari. Ya, di seperti ini di Polda Metro Jaya juga beliau lari. Kalau dokter sih pengennya seperti ini, kita ngobrol di depan jurnalis dan kalau bisa live. Kenapa? Karena terkenal banget saudara DRL ini suka banget untuk merubah cerita, mengarang cerita dari A menjadi Z gitu. Tapi dengan live, dengan ditampilkan langsung, nah dia kan nggak bisa ngeles, nggak bisa bikin cerita baru dia dan buzzer-buzzernya dia itu. Seperti itu. Kemudian Mungkin tadi Bang, untuk membuat permohonan laporan gitu, mungkin apa aja yang diserahkan? Sebenarnya yang diserahkan sih cuman satu surat ya, surat permohonan pemantauan dan pengawasan, cuman itu doang sebenarnya sih yang diberikan ke Komisi Yudisial. Berarti udah diterima berarti laporannya? Udah diterima. Tunjukin dulu ya. nanti ada itunya, apa namanya, itu di foto, itu di blur ya nama Iya. itunya, nanti aja kita kasih tapi di blur itunya namanya sama alamatnya kan, karena ada nama sama alamat. Mengawal setiap persidangannya nanti di PN Selatan. Betul akan selalu hadir, jadi Doktif akan selalu hadir tanggal 2 dan tanggal 4 saudara daerah dipanggil ya di PMJ ya. Itu mungkin nanti kalian bisa cari informasi ya, tanggal 4 kan dipanggil di PMJ, itu pun Doktif akan datang gitu untuk mengawal ya. Jadi akan selalu mengawal. Kalau ditanya mengawal, Doktif pasti akan mengawal. Ya karena memang kasusnya ini kan DRL sudah berusaha menghubungi Doktif melalui lawyernya, melalui Bang Hotman ya, untuk memberikan sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar dari 5M sampai ke angka puluhan miliar. Dan itu masih Doktif tolak. Karena intinya bukan itu. Ya, intinya kembalikan ratusan miliar uang masyarakat baru kamu ngomongin damai. Jangan pernah mengajak damai di belakang. Ya, yang Doktif inginkan seperti ini, ngobrol di depan jurnalis. Apa kamu mau apa? Kamu mau kasih Doktif berapa? Ya, kerugian masyarakat berapa, gantikan. Nah, baru kita ngomongin masalah damai. Selama itu tidak terjadi, maka uang damai apapun yang akan kamu kasih ke Doktif akan Doktif tolak. Ya, ini harus dijadikan pelajaran juga buat saudara DRL. Nggak semuanya bisa kamu bayar dengan uang, ya, termasuk juga Doktif. Ya. Berarti sebenarnya perdamaian dibuka sejak awal dong ya katanya. Sejak tapi awal. Belum ada niat baik dari saudara DRL untuk bertemu dengan media bersama-sama duduk bareng dengan Doktif. Iya, kan selalu seperti itu. Di Mabes Polri beliau juga lari. Ya, di seperti ini di Polda Metro Jaya juga beliau lari. Kalau Dokter sih pengennya seperti ini, kita ngobrol di depan jurnalis dan kalau bisa live. Kenapa? Karena terkenal banget saudara DRL ini suka banget untuk merubah cerita, mengarang cerita dari A menjadi Z gitu. Tapi dengan live, dengan ditampilkan langsung, nah dia kan nggak bisa ngeles, nggak bisa bikin cerita baru dia dan buzzer-buzzernya dia itu. Seperti itu. Ya, jadi di sini pengawalan aja. Mungkin berarti laporan permintaan pemantauan hari ini berkaitan dengan pernah terjadinya percobaan. Diduga pernah terjadi pada saat kasus Prapit saudara Kartika Putri. Ya, pada saat itu hakimnya inisialnya DT. Jadi menurut keyakinan Doktif, dugaannya Doktif terjadi dugaan penyuapan ke hakim pada saat itu, sehingga pada saat itu dimenangkan ya di 2 case. Nah, ini sangat aneh dan ini pun sangat lucu. Bukti-bukti semua formalitas sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan sangat teliti. Ya kenapa? Ya agar tidak ada celah. Mengapa sampai waktu 1 tahun yang dibutuhkan? Ya karena menghadapi manusia ini sudah jadi pelajaran yang luar biasa buat Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, oke? Thank you, makasih. Dok, update katanya dokter kalau ada pemanggilan di. Oh iya, untuk di Polda Jabar, Dokter juga ada panggilan. Insya Allah Dokter akan datang dalam waktu dekat, kemungkinan besok atau paling telat. Dokter nggak tahu ya, bisa di kemungkinan besok. Kemungkinan besok tinggal tergantung penyidiknya. Jadi tiba-tiba saja ya Dokter mendapatkan surat panggilan dari penyidik Polda. Mungkin support. Ya, buat kita semuanya, yuk kita bantu, dukung semua yang berkaitan dengan apa? Bantuan buat ke Sumatera. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya juga diundang hadir untuk sama-sama mensupport gimana jalannya supaya kita bisa ada kepekaan. Saudara-saudara kita, mereka tidak sendiri. Kita ada. Sebagai orang muslim, bagikan satu tubuh, satu yang sakit, yang lainnya merasakan. Itu nasihat dari Rasulullah SAW, karena kita bagikan satu tubuh kepada saudara-saudara kita. Mohon maaf, ayo ulurkan tangan kita, minimal kita doa, ada bentuk perhatian. Dan alhamdulillah, makasih banyak
acara ini menggugah hati kita untuk bisa membangun 1.000 rumah. 1.000 rumah masing-masing untuk 3 daerah tersebut yang terkena dampak. Dan ada juga 4 pembangunan masjid, pembuatan sumur, 6 masjid, 4 sumur yang akan dibuat. Ini adalah jariah semua. Terima kasih banyak buat semuanya yang mendukung program ini. Tapi Ustadz mungkin support untuk Kak Ciki sendiri seperti apa nih? Supportnya sebagai seorang ulama. Ya, pokoknya Ciki, yang terbaik buat Ciki, senantiasa baik sangka dan semangat. Ya. Aku belum tahu masalah. Berarti Ustaz Cap, makasih Mas Anton ya, Ben. Dadah. Ustaz. Dadah katanya. Ada Ustaz. Terima kasih, thank you. Mungkin memaknai umur yang baru ini seperti apa mungkin bagi kakak sendiri? Siap, aku memaknai umur ini dengan rasa bersyukur aja sih, masih dikasih umur, masih dikasih nafas untuk melanjutkan hidup ya, masih alhamdulillah cukup sehat, bisa beraktivitas, bisa berkumpul sama orang-orang yang sayang sama aku dan keluarga aku, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil aja sih gitu, dan berharap semoga di umur yang baru ini aku tetap bisa memberikan manfaat gitu ya, dan semoga aja yang aku kasih itu bisa berimpact baik gitu terhadap orang di sekitar aku gitu. Iya. Siapa mungkin ada. Jadi aku waktu itu ulang tahun pertama Ciki lahir. Oh. Aku ulang tahun pertama Ciki lahir, jadi kita nggak kembar, cuman emang ulang tahunnya bareng. Iya, doa almarhum kakek kami pengen kita barengan gitu. Ternyata dijabah sama Allah gitu, dan normal lahirannya, jadi nggak diprogram juga sebenarnya. Itu semalam gimana tuh, ada kayak surprise gitu nggak dari ayah juga ngasih surprise atau mungkin Kiki saling ngasih surprise atau? Oh iya kalaupun misalnya surprise juga ya sederhana aja sih, kayak misalnya ya potong kue, makan-makan itu juga ya, dulu waktu almarhumah ibu kami masih ada juga suka disiapin kayak gitu-gitu, yang penting meskipun sederhana tetap ada kayak momen buat selebrasi aja, karena kan biasanya kalau kayak gitu kan ya jadi waktu yang bagus juga untuk kumpul keluarga gitu kan, di tengah kesibukan masing-masing tuh tetap menyediakan waktu untuk berkumpul bersama aja sih gitu, karena ya keluarga tuh udah kayak benteng ya, jadi sepenting itu peran keluarga gitu. Kita mau teman sebanyak apapun, tapi giliran kita susah atau kita ada apa-apa, pasti yang muncul bantu duluan tuh keluarga gitu. Jadi ya sebisa mungkin keluarga tuh harus tetap disempetin lah waktu untuk ngumpulnya gitu.